Pilkada serentak 2024 yang berlangsung hari ini 27 November 2024. Kita akan bahas langsung bagaimana dinamikanya bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, ada Betty Epsilon Idrus. Selamat pagi, Bu Betty. Selamat pagi, Mas. Baik. Baik, Bu Betty, hari ini adalah sejarah sebetulnya ya, 27 November. Pertama kalinya kita menggelar pilkada serentak yang cakupannya cukup luas, 37 provinsi dan lebih dari 500-an kabupaten kota. Seperti apa KPU melihat ini dan bagaimana kemudian persiapan dilakukan menghadapi pilkada yang cukup kompleks ini sepertinya? Ya, cakupan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 ini ada di 545 wilayah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tentu ini adalah momen epiknya Indonesia karena keserentakannya baru dimulai tahun 2020 ini, di saat kita masih baru saja selesai melakukan pemilu untuk 5 kotak suara pada Februari 2024 yang lalu. Lalu masyarakat diminta untuk memilih kepala daerahnya masing-masing, gubernur, wali kota, atau bupati, beserta para wakilnya. Dinamikanya cukup luar biasa karena ini adalah melting point-nya kita semua dari segala persiapan yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan mungkin semua entitas yang memiliki kepentingan terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 termasuk TNI Polri. Jadi dari sisi kesiapan NPHD, dari sisi kesiapan beberapa juknis yang harus disiapkan, pemuktahiran data pemilih, logistik, lalu kemudian hari ini kita akan meminta atau menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang cinta NKRI untuk dapat menggunakan hak pilihnya di balik bilik suara sepanjang terdaftar dalam daftar pemilih kita, Mas. Baik, nampaknya ada cukup banyak tantangan begitu ya, Bu Betty. Sebenarnya ada tantangan yang lebih besar nggak ini, Bu Betty? Mengingat kita tahu kita belum lama menyelenggarakan pemilu 2024 pada Februari, berselang hanya kurang lebih 7 bulan kita kemudian menyelenggarakan pilkada serentak 2024 November tanggal 27. Apakah ada tantangan beratnya begitu, Bu Betty, dalam mempersiapkan semuanya? Ya, tantangan terberat tentu secara teknis karena di masa Februari kita melakukan pemungutan suara untuk presiden. Di sisi yang sama kita sudah harus mempersiapkan kesiapan pilkada yang akan kita lakukan perhelatannya hari ini. Secara teknis tentu ada mix kegiatan yang dilakukan dalam satu hari dan semua penyelenggara harus multi talenta untuk menyiapkan dan tetap profesional dalam menyiapkan pilkada tahun 2024. Yang kedua, tantangan terbesar tentu yang kondisi-kondisi force major ya, Mas. Ini di luar kendali kita sendiri sebagai manusia, seperti di daerah NTT, Flores Timur, ada 2 kabupaten kota yang terdampak bencana gunung api, begitu, dan kemudian kita harus realokasi di ujung-ujung hari kita menyiapkan hari H pemungutan suara secara teknis. Jadi TPS bergeser, pemilih bergeser, lalu kemudian logistik pun akan mengikuti pergeseran, termasuk rekrutmen sumber daya manusia yang tadinya sudah fix, akhirnya harus berganti orang karena ada realokasi TPS di sana. Baik, berkaitan dengan gangguan cuaca ini, Bu Betty, sejauh ini apakah masih hanya 2 wilayah ini saja yang laporannya direlokasi, atau adakah kemungkinan lain yang mungkin KPU juga mendapatkan laporan berkaitan dengan adanya kemungkinan relokasi mengingat cuaca ini masih belum kondusif begitu, Bu Betty? Sejauh ini per hari ini kita belum mendapatkan data terbaru atau masukan terbaru dari teman-teman Satker KPU se-Indonesia, Mas. Jadi semuanya masih under control untuk daerah NTT saja, yaitu di Flores Timur dan Kabupaten Sika. Nah, untuk daerah yang lain karena force major belum ada tambahan dan mudah-mudahan per hari ini juga masih dapat berjalan aman, lancar, sukses penyelenggaraan pilkada kita di 545 daerah, Mas. Sejauh ini Bu Betty, antisipasi yang disiapkan ini apakah hanya relokasi saja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain begitu untuk mengantisipasi apabila memang terjadi bencana alam, kemudian gangguan cuaca begitu, misalnya melakukan reschedule misalnya, atau apakah ada antisipasi lain yang disiapkan oleh KPU, Bu Betty?
Ya, dalam undang-undang kita sendiri, ketika terjadi force major dan tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan pemilu di sana, maka undang-undang sudah menyiapkan mitigasinya, sudah menyiapkan way out-nya, yaitu kita sebut dengan pemilu susulan. Jika per hari ini, sejak awal ingin melakukan pemungutan suara, itu belum dapat dilakukan karena kondisi force major. Jadi pemilu susulan adalah way out yang sudah disiapkan oleh mekanisme undang-undang. Lalu kemudian kalau pada musim hujan seperti beberapa tempat di wilayah Indonesia, untuk penyiapan logistiknya kita meminta kepada seluruh Satker KPU Kota untuk membungkus terlebih dahulu kotak suara yang sudah berisi surat suara dan beberapa dokumen lainnya dalam plastik besar, kemudian diikat sehingga kalaupun ada hujan atau rintik air tidak mengganggu kondisi di dalam kotak dan juga tidak mengganggu kondisi kotak itu sendiri. Tahan dulu, kita akan dengar. Ya, baik, Bu Betty. Kalau kita lihat tadi keterangan yang disampaikan oleh Pramono mengatakan bahwa berharap agar pilkada ini tidak tercederai, harus berlangsung secara adil begitu. Namun yang Anda lihat di KPU seperti apa kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi? Tadinya kita akan menanyakan ini ke Bawaslu, namun hanya saja seperti narasumber kami belum bisa bergabung. Namun dari KPU seperti apa melihat adanya dugaan pelanggaran selama proses kampanye, kemudian 3 hari terakhir masa tenang, sampai kemudian hari ini 27 November masa pencoblosan. Seperti apa Bu Betty? Ya, kalau kondisi negara itu sudah diatur lewat undang-undang dan peraturan KPU serta peraturan Bawaslu, karena ada beberapa jenis bentuk pelanggaran, apakah itu administratif, apakah itu pidana, apakah itu kode etik, begitu itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita dan kanal-kanal penyelesaiannya pun ada. Nah, untuk hari H pemungutan suara itu sendiri yang terjadi pemungutan dan dalam hal ini pencoblosan dan kemudian nanti dihitung di TPS di Indonesia ini kondisi penyelenggaraan pemilunya atau pilkadanya itu sungguh sangat guyup gitu ya, sungguh sangat guyup, sudah guyup terus terbuka sekali, masyarakat bisa melihat secara langsung, tidak ada ketakutan untuk dapat menggunakan hak pilihnya, dia dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas. Bahkan di negara kita demikian terbuka ini pun masing-masing masyarakatnya berpartisipasi dengan jumlah tingkat turnout atau tingkat partisipasinya ini melampaui rata-rata dari dunia begitu, dan saya rasa ini yang menjadi nilai penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita bila dibandingkan dengan dunia lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara terkait dengan transparansi, semua mata bisa melihat kok bagaimana cara kita melakukan pemungutan, pencoblosan, apakah sudah sesuai. Nggak sesuai, maka bisa ada pelanggaran, nanti ditangani oleh Bawaslu dan Bawaslu bisa merekomendasikan pemungutan suara ulang misalnya. Atau misalnya masyarakat kita ketika ingin melihat hasilnya, apakah ditutup-tutupi? Tidak, sama sekali tidak ditutup-tutupi. Karena ini dilakukan di ruang terbuka, masyarakat bisa lihat surat suara yang dibuka dan kemudian langsung menyatakan sah, tidak sah, begitu ya. Dan ini hanya terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bentuk salinan C hasil, yaitu bentuk bagaimana kita mendokumentasikan hasil pilkada di setiap TPS itu tercatat dalam form C hasil. Ketika masyarakat bisa lihat sama-sama, masyarakat bisa cek apakah KPPS menuliskan turusnya yang sesuai, lalu kemudian dijumlahkan, itu harus sama dengan surat suara yang sudah dipakai, itu kan kemudian tercatat dengan amat sangat baik ya di TPS kita. Dan kemudian saat ini Komisi Pemilihan Umum sudah menyiapkan tools alat bantu untuk memotret C hasil ini di setiap TPS. Lalu kemudian nanti akan kami tayangkan di kanal info publik agar masyarakat bisa ngecek benar nggak ya dokumentasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum ini yang merupakan kumpulan dari semua
dokumen yang disiapkan oleh si KPPS itu adalah hasil yang mereka lihat di lapangan ketika hari H pemungutan suara. Baik, Bu Betty, berkaitan dengan CHC yang diupload tadi ini, apakah saat ini kita masih menggunakan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap, dan sejauh ini apa kita ada kendala karena kemarin kita tahu sudah kita gunakan pada Pilpres 2024, lalu di Pilkada ini apakah ada evaluasi dan perbaikan atau seperti apa, Bu Betty? Iya, kalau yang Sirekap tetap kita gunakan di Pilkada 2024 justru berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan. Beberapa kejadian di TPS baik dalam maupun luar negeri saat pemilu itu sangat terbantu dengan kondisi Sirekap. Tapi memang Sirekap saat pemilu tahun 2024 masih punya PR ya Mas. Jadi ada beberapa perbaikan yang kami sudah lakukan berdasarkan evaluasi dan juga sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Yang ternyata masyarakat kita masih berharap Sirekap ini tetap ada untuk menjadi data otentik yang dikumpulkan dari setiap TPS sebagai bentuk usaha transparansi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Mas.